Iya. Tak rewangi sekolah orang jajan demi ndelok Persiku tulung ojo dikecewakna. Nah, Anda jangan berharap sama manusia. 10 kan balas. untuk match tanggal 25 pelajar bisa membeli tiket secara offline menggunakan kartu pelajar. Kalah. Seri menang, yang penting podcast ya. Loh oke, yang penting podcast pantau nobar. Kita tetap podcast kalah menang ya. Latihan finishing strikermu kuwi lho, gur pelayan-pelayan. Nek mlayu terus ngapain? Guru tak rewangi rambut gawe kanggo ndelok kowe. Nek je kalah ora usah posting nek. Halo teman nobar. Tumbas lawuh ning warungnya Mbak Nesa, sugeng rawuh teng Indonesia. Apa artinya Lin? Info sepak bola Indonesia. Betul ya? Betul. Akhirnya betul juga. Tepuk tangan buat Mas Kulin. Kita kembali lagi di Indonesia teman nobar. Udah episode ke-7 ya. Sudah 7 tahun berarti. Enggak, baru ke-7. Kita akan membahas sepak bola Indonesia teman-teman nobar. Jadi yang menunggu bahas-bahas liga luar tidak ada di sini. Kita akan membahas Liga 1, Liga 2 Indonesia saja. Oke? Mas Kulin udah siap ya? Siap. Kita awali pembahasan kali ini episode 7 Indonesia dari stadion yang kalau bisa ngomong mungkin Mas sudahlah Mas Asus ya Mas. Iya. Soalnya kan Kalau dia bisa ngomong gitu, Cak. Iya. Stadion. Karena emang 3 hari berturut-turut dipakai itu, Cak. 3 hari berturut-turut. Yang pertama itu Persita PS Persebaya. Aha. Terus dilanjutkan Bali sama PSS. Terus lanjut lagi itu yang terakhir Iya. Biak lawan Madura, Cak. Itu 3 hari berturut-turut. Hari Jumat, Sabtu, Minggu ya kalau nggak salah. Enggak. Kemis. Cuma 1. Itu kalau benda mati nggak bisa ngomong kan. Iya. Kasihan. Sampai yang di dalam kotak penalti itu rumputnya sampai kuning itu, Cak. Karena kebanyakan dipakai juga Injak-injak ya. Karena kalau emang lapangan steril kan biasanya kan langsung disirami. Tapi ketika langsung dipakai kan otomatis kan belum jenak itu, Cak. Airnya itu loh, belum meresap ke udah diinjak pakai pul lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau perawatan itu misalnya setelah pertandingan itu berapa hari sih sing iso dienggo meneh? Ya minim kalau emang bagus seperti semula ya emang seminggu sekali atau 3 hari sekali nggak masalah lah. Minimal. Asal jangan sehari sekali. 3 kali berturut-turut 3 hari kok, Cak, ini, Cak, gitu loh. Jadi kalau misalnya 3 hari dipakai lagi mungkin udah lumayan aman lah. Mungkin Anda kalau orang Bali nonton di Liga 1 sampai gumoh, Cak, ibaratnya. Nggak nonton Bali saja. Kadang Arema pakai situ, Barito kadang ya juga pakai Bali. Mungkin sampai bingung Anda milih match itu. Sambil rekreasi mungkin. Iya. Ya kan, Kalau di sana kan emang mungkin hotel juga banyak, murah juga, akses ke stadion juga mungkin enak gitu, Cak. Karena kemarin emang kenapa ini ngomongin akses ya, Cak. Kenapa kok timnas nggak di JIS? Karena akses dari JIS itu cuma 2 arah tok. 2 arah saja. Ketika tidak bisa kalau emang main timnas itu ketika kita 2 arah nanti efeknya macet parah pastinya. Ketika kita lihat sendiri di GBT, yang kita kalau pakai mobil kan harus lewat tol itu kan. Betul. Itu lihat sendiri macet, sampai bis Persib pun kan juga ikut kena macet kan. Iya dulu ya. Ya itu kan efeknya seperti itu. Tapi ketika aksesnya banyak, ketika kita di GBT keluar tanpa langsung masuk tol, kita masuk Gresik dulu, kan kita nggak kena macet, Cak. Betul. Di manahan juga kita keluar mau beli makan nggak macet. Ketika di GBK kita keluar ya di mana-mana macet. Iya, karena sebenarnya stadion tuh kalau di tengah kota emang masalahnya di jalan sih. Jalurnya di tengah kota pun, Cak, asalkan seperti Manahan kan ya di tengah kota kan. Tapi kan aksesnya kan banyak sekali, jalan-jalan pintasnya kan juga banyak. Jadi kita enggak. Iya itu. Karena kalau di Manahan lu setahu saya kan dia nggak tempat titik kerja orang gitu. Kalau Jakarta kan dekat Sudirman, dekat Fatmawati, Senayan kan ya. Jadi kalau kayak Budalan ya pasti rame gitu kan. Nah ini kalau stadion sekelas Liga 1 kayak Iwayan Dipta itu misalnya harus dipakai 3 hari berturut-turut dengan kondisi rumput seperti itu, kan mesakno gitu kan. Iya. Itu jauh loh, ada itu berapa yang juta. Iya. Jauh. Tapi ya nyatanya ya pada minat. Iya.
Mungkin ada training centernya yang enak kali Mas Gul. Iya, karena di sampingnya emang Mantap, ada kan? lapangan 3 lapangan itu standar nasional buat latihan Itu, emang. makanya. Gitu. Ini mungkin ngilas-ngirus kalian Iya. rekreasi, latihan juga enak, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin sewanya murah. Enggak, kalau saya bilang itu bukan masalah itu, Cak. Apa itu? Tiket pesawatnya murah kalau bukan itu. Malah ya. Iya. Karena banyak yang emang kesana gitu kan. Dan. Pertimbangannya Oh, akomodasi jadi ya. Jadi salah satu faktor banyaknya tim musafir untuk musim ini yang memakai Iwayan Dipta. Pakai perguetan dong. Dan kemudian gini juga Cak, kan karena kalau kita di liga tim tuan rumah itu harus menyediakan seperti penjemputan di bandara. Oke. Ketika kita lihat sendiri pas Rans lawan Persipura, itu nggak ada bis untuk menjemput pemain Persipura Cak. Pemain Persipura itu pada grab ke hotel. Karena nggak disiapin bis dari Rans. Jadi Liga 1, Liga 2 itu seperti itu Cak aturannya. Ketika Persiku jadi tuan rumah, nanti Persiku nyediain kayak bis gitu. Itu kalau yang yang nyariin jauh, gitu yang loh. jauh. Iya, yang jauh. Dari hotel ke stadion maksudnya. Oh. Ketika mau OT juga kan ada bisnya aja harusnya. Cak. Official training sebelum hari H. Itu kan pasti ada. Jepara itu kemarin itu enggak nginep di sini. Iya, karena Iya, emang makanya. ada beberapa faktor untuk tidak menginap gitu loh. Cedak juga. Dia langsung lewat itu kok jalan pintas Sumatera Utara dia. Enggak melakukan official training. Iya, enggak betul. Tapi kalau nanti oh ini gini Dan. Saya tadi iya. ada info orang dalam Dan. Persekap itu kan mainnya kan hari Rabu kan. Ya. Itu nginepnya di sana. Bisa disebut, nggak bisa disebut. Ya. Iya, ya. sana. Dan saya tadi diomongin, gimana Jer minat buat podcast? Wah, kalau itu saya angkat tangan. Nanti masalah kan nggak mungkin kalau kita podcast nggak ada apa-apanya kan nggak mungkin Cak gitu. Maksudnya buat apa gitu kan gitu. Oh, kasih jenang mubarak aja. Iya nanti saya obrolin sama komandan nanti gimana. Ini beneran itu tadi. Beneran? Oke. Ada orang dalam saya punya kenalan. Oh, intermezzo tadi ya. Oke, dari stadion tadi kita langsung biak nih. PSBS biak akhirnya mencatatkan kemenangan kedua. Akhirnya nih. Ini yang sempat kita ragukan Mas Gul ini. Oke. Termasuk Anda meragukan ya. Iya. Gue nggak siap, tapi ternyata ini antara Oh lawannya. yang enggak Cak, gimana? kalau biasa saya bilangnya siap. Yang enggak siap itu semen Paden. Anda bilangnya malu asalnya. Loh enggak. Udah, Semen Paden. ya udah kayak debat. Ini gimana kok bisa PSBS kan sempat hampir diancam dipecat pelatihnya. Loh emang dipecat tuh. Nah, itu ya kan. Emang udah dipecat itu Nah. malah menang 2 kali. Nah, ini 2 kali. Ini. Iya. Lawannya Madura. Betul, Madura kan juga emang lagi tren sangat buruk sekali dan dimanfaatkan oleh Biak Cak lewat gol Fabiannya itu tendangan bebas yang gol kedua. Bagus banget tuh. Bagus Ya, karena bukan. emang dia ngambilnya sudut yang emang nggak kena pagar, langsung keras saja ke arah kiri kiper terus jadi gol itu Cak. Terus Masih bertahan ada sampai pastinya. 21 sampai 3 poin. Yang penting kan 3 poin ini misalnya. Ini Madura berarti 5 pertandingan masih 1 poin ya? 2 poin kemarin nimbang lawan Dewa juga. Oh iya, Ding. 3-3 ya? 3-3. Yang hampir menang tapi nggak jadi. Iya, kena penalti menit 90 plus 12. Hampir. Tambahnya lumayan ya waktunya. Ya? Harusnya itu Cak, meskipun Gimana? di apa lihat VAR. Kalau saya lihat itu Nggak penalti. nggak sengaja apa Iya. nggak penalti lah. Iya, nggak penalti itu. Karena minim banget sentuhannya Makanya. gitu loh. Tapi udah dibuka VAR kok masih penalti saya juga nggak tahu. Iya, oke. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi emang nggak penalti, jelas no foul. Memang no foul gitu kan. Karena memang Alek Martin dipegangnya cuma sedikit saja itu. iya, nariknya itu kan Mm-mm. sedikit aja. Tapi ya udah VAR juga ya kita Iya. mau gimana lagi itu kapten wasit ya. Iya. Jadi nggak bisa protes kita. nggak bisa protes lah. Ada itu juga gitu. Oke. Tapi Madura ini masih aman pelatihnya. Pelatihnya kan emang caretaker ini, belum dapat pelatih kepala juga. Nanti kan tidur tuh. Kemarin Itu dipecat. Ciputro ya. Kok Selesai bener ya? Apa? Pelatihnya sebelumnya. Widodo Ciputra. Sebelum ini. Tidur lah. Sebelum ini kan pelatih luar kan kalau nggak salah. Tahu kan? Iya. Kalau musim ini mah tidur. Oke, kalau tadi PSBS bisa mengalahkan Madura, ini kemenangan 2 kali. Oke. Ini Barito juga sama nih. Iya.
yang kita lihat stadionnya, Cak. Iya. Banyak Nggak tahu. banyak komen-komen netizen yang ada ular juga, Cak, ketika official trainingnya Barito itu, Cak. Itu jangan-jangan Sore-sore itu. ada Panji itu. Iya. Mungkin di luar, Cak. Ularnya lepas itu pasti. Panji lepas. Karena stadionnya terlihat mangkrak sekali, Cak. Banyak itu Nah, yang belum dicat, itu belum rapi. mangkrak atau belum kelar sebenarnya? Belum kelar seharusnya. Iya kan? Karena emang itu udah dari 2018. Buset. Ya itu kemarin sampai Wih, 6 tahun. bilangnya kalau orang-orang Sumatera Barat bilangnya gini, Cak, supaya bisa dilihat seluruh Indonesia kalau Sumber kalau bikin stadion itu nggak beres gitu loh, Cak, untuk menunjukkan supaya emang ada yang kurang semua, karena emang banyak rumput yang botak juga, Cak, di beberapa titik itu sampai benar-benar tidak ada rumputnya itu, dan lintasan lari pun itu, Cak, masih becek. Takutnya pemain ketika sprint dia duel jatuh, ya bonyok semua, Cak, itu kalau jatuh kan kondisi nggak stabil, Cak. Nanti kan poolnya kan juga licin gitu loh. Iya. Ketika Novan Sesongko itu melemparkan bola, itu kelihatan sekali, Cak, kalau emang masih buas di sekitar dekat lapangan itu. Itu gimana sih? Sampai ada kayu-kayu juga itu di sekitar. Makanya itu gimana verifikasinya gitu loh timnya? Ini kan karena emang Semen Padang kan biasanya juga dikatakan di Madia, PTIK. kan itu kan, terus kemudian dia partai usiran, di situ juga di ACC-nya karena cuma sekali saja, Cak. Dan locker room-nya itu, Cak, pakai gantungan kaos itu loh, Cak, bolanya, yang gantungan kaos yang ibu-ibu dipakai itu loh, Cak. Dari kawat. Itu ya, yang buat gantungin baju pemainnya Barito itu. Yang buat meme. Klambi. Iya itu. Dan kursinya itu kursi nikah itu loh, Cak, yang warna hijau itu. Ya Gusti, itu kayak Seperti itu, Cak. Kan kursinya Liga 3. Waduh. Ya Liga 3 pun malah mending. Wong di Klaten dulu Persiku itu malah nggak ada buat ganti baju. Oke. Ganti bajunya itu di tribun atas, Cak. Sebelum datang penonton, bayangin. Ganti bajunya. Dan ketika halftime itu pemain nggak bisa keluar. Ya emang di bench itu. Mau ngobrol, mau apa ya di situ semua. Untungnya nggak recuh ya. Iya, bingung. Aman, iya. Enggak ada tempat sembunyi kan kalau recuh. Nggak ada. Makanya bingung, udah saya harus pasar aja lah. Yang pasti ada toilet dah, Cak. Masuk ke toilet Mas Gulin? Oke dong, Cak. Oke, kita tinggalkan stadion yang ini karena mungkin sekali doang berarti makanya iya. Jadi oke lah, wajar. Ini pemain yang lagi melejit dari Persebaya Surabaya. Oke. Yang hampir kalah karena ketinggalan gol dari Persis Solo, ya kan? Bisa comeback nih ada di Persebaya. Malik Rizaldi Bres nih di GBT. Dia itu emang 2 pertandingan awal tidak main, Cak. Dan kemudian dia main di pas away itu kan lawan Persita, tuh main cuma gak gol. Yang ini di GBT pertama kalinya dia debut di GBT. Cetak brace, Cak. Langsung brace. Dia tuh kemarin dipanggil timnas ya? Dipanggil timnas, tapi nggak main ya? Tapi nggak main. Terus kemudian pas lawan Australia juga dia udah dicoret. Udah trial tapi nggak masuk. Tapi yang saya salut di Persebaya ini juga kekeluargaannya, Cak. Ketika kita lihat manajernya sama istrinya, itu presiden klub. Presdir. Ananda itu ada namanya. Narsul Ananda itu yang dulu sempat viral out itu, Cak, karena jarang menang. Sekarang dielulukan aja. Saya lihat juga istrinya juga sangat eksplosif sekali, Cak, gitu loh. Dia selebrasi, marah ketika ada yang tidak pas dengan penglihatannya gitu loh, maksudnya pas wasitnya enggak. Nah, gitu loh, intinya kan dia bener-bener jiwanya di sepak bola gitu loh, enggak sekedar suaminya doang yang suka gitu loh. Dilulukan sekarang kan jarang sekali, Cak, istri yang suka yang wanita yang suka bola yang bener-bener. Istrinya Arhan suka sepak bola. Oh iya. Oh iya. Tapi kalau Persiko itu eksplosif malah dibully. Iya. Ya itulah. Masalahnya kamera di mana-mana. SDM itu beda-beda dan SDM-nya dulu yang perlu dibenahi. Karena SDM itu sulit diubah ya. Pelan-pelan bisa lah. Pelan-pelan. Bisa. Sulit lah.
ini kan dilulukan kan Mas Guling, kalau lagi bagus. Iya. Kalau lagi jelek juga di. Tapi kan emang saya prediksinya kan dulu kan emang Persib Bandung sama Persebaya, Cak. Ada kan Iya. Persib Bandung sama Persija. Iya. Persija ini. Hah? Iya kan kita nggak tahu. Iya, Belum kelar, betul. Belum kelar. Oke. Apalagi kan di sistemnya kan langsung selesai kan. Habis ini kan El Clasico. Wah, El Clasico. Sebenarnya itu derby Liga Indonesia itu nggak Persija Persib sebenarnya. Iya. Persib. Persebaya, Arema. Iya, sama Persib sama PSMS Medan. Sebenarnya. Sebenarnya. Cuma tahun-tahun setelah Belakangan ini. akhirnya Persib sama Persebaya. Persija maksud saya gitu. Kita nikmatin aja lah nanti besok ya. Persib ya? Oh, belum tahu ya, saya jatuh. Kayaknya besok deh, kalau nggak salah loh. Apa Selasa kurang tahu. Pokoknya minggu-minggu ini. Iya, emang minggu ini kan emang udah main lagi nih Liga 1. Oke, kemenangan Borneo FC atas Malut nih. Oke. Kokoh. Nggak jadi Borneo lagi. Kemarin Oh, enggak. kurang. Meskipun Borneo kuat tapi nanti kita belum lihat ke Karena poinnya sama sih sama Persebaya ya. Iya. 13. Tapi ini Persebaya lebih tadi kan menang terus 16 ya. sekarang 16. Oh, 16. Borneo 13 belum main satu kali kan. Masih nabung ya. Lewat kemarin juga golnya keren Cak, itu Peralta itu. Iya. Tapi malah sebenarnya juga kencang kalau emang dia bertahannya juga bagus. Tapi ya Borneo juga padu sekali Cak permainannya gitu loh, udah Iya, kayak iya, kompak, pasti udah lah. main berkali-kali udah main kayak bertahun-tahun semakin solid. Yang backnya itu juga solid banget itu, yang Muara gue atau siapa itu namanya itu, sulit pokoknya namanya, yang hitam pokoknya. Ya. Bagus lah. Tapi ada gol Malut yang bagus juga tuh. Itu juga keren sih. Umpan kakak adik ya kan. Loh, Yance. itu yang tadi, Oh, yang tadi malam ya, Oh, iya. lawan Bali beda Cak itu. Iya kan tadi ini mau ngomongin Bali abis ini. Oke. Iya gitu. Tuh. Kita abis itu Borneo kan sudah. Oke, siap. Kita ke Bali sama Malut nih. Bali 4-1. Sempet Kemarin itu diprotes Cak, karena dia kalah dengan Arema. Terus Ricky Fajrin itu bertemu dengan fans Bali dan memarahi karena kenapa yang datang cuma Rizky Fajrin sama Yabes Roni dan kawan-kawan. Pelatihnya tidak ada. Teko. Kemudian dengan ini dia memberikan, tanpa saya ladenin kita kasih bukti gitu loh Cak, ibaratnya gitu. Nggak usah ngomong-ngomong langsung jebret. Langsung jebret kasih bukti aja, menang 4-1. Tapi juga tadi kita ngomongin Yance sama Yakob ya. Iya. Oh, tadi malam juga ada kejadian Yance kena bola sampai pingsan. Tapi alhamdulillah dibawa ke IGD juga sadar Cak. Aman ya. Ya, aman. Yang sering dipanggil Mas terus tiba-tiba cedera siapa sih? Oh iya loh, dua-duanya. Enggak, kalau si Oh, Yancenya yang sering Yance, yang iya. sering Yance. Kita lihat Oktober nanti. Oke. Cedera agak. Iya, enggak tahu. Kita lihat ya. Kita lihat Oktober nanti ya. Oke, kita lanjut ke berita nggak menyenangkan nih. Oke. Yang mungkin sedikit mencederai persepak bola Indonesia ya. Kita nggak tahu benernya seperti apa karena lagi rame-ramenya di X dan juga di Instagram, di TikTok juga. Ini ada manajemen Persib, terus pemain Persib Iya. itu katanya mengintimidasi oknum supporter. Oke. Itu kita belum tahu karena tadi saya baca statementnya juga katanya malah menyudutkan supporternya Iya. gitu. Gini Cak, kalau ya kita sebagai orang netral ya Cak. Kalau menurut saya ya, kalau Persib Bandung itu kalau terlalu banyak diprotes juga nggak baik juga Cak, karena Persib Bandung juga saya rasa juga hasilnya juga nggak begitu jelek. Cuma yang saya sayangkan emang pas pertandingan kemarin lawan Port itu yang main emang terkesan kayak meremehkan, meskipun emang itu bentuk protes dari Bojan Hodak ketika jadwalnya emang Persib itu sangat padat lah. Dan juga nanti habis ini juga lawan Persija, tekanan supporter juga pasti lebih kenceng lagi. Sampai McLeod bikin Instastory itu Cak, dan juga asisten pelatihnya Bojan Hodak itu sampai dia curhat. Dan seketika itu dengan adanya ini Istri Hakim juga bercuit sedikit Cak, bercerita tentang masa lalu ketika Kim dihujat habis-habisan sama pemain Persib supporter Persib Bandung, tapi dia tidak pernah membalas, sampai kepikiran, sampai ke bawah rumah, sampai nggak bisa tidur, dan kemudian dia membuktikan dengan juara Cak. Betul. Dan ketika dia cedera ACL itu sampai di
ada beberapa orang yang peduli dengan Kim gitu Cak. Jadi ceritanya ya tidak membalas apapun komenan itu, tapi dia membuktikan gitu Cak. Kemudian kan seperti itu. Haryono atau juga sering banyak Cak. Karena emang Persib Bandung juga paling fanbase-nya paling gede Cak. Betul. Kita lihat sendiri Instagramnya itu 7,3 juta Iya. followers, paling banyak di Indonesia. Kalau kata Zulham Zamrun gabung ke Persib, itu ngomongnya adalah gabung ke Persib itu nggak cuma skill jago main bola, tapi juga mental katanya. Karena tekanan pressure-nya emang di Persib tuh tinggi ya. Iya. Ya emang seperti itu ketika kita berani untuk bermain di tim besar ya. Konsekuensinya emang seperti itu Cak. Ketika nggak cuma Persija pun juga seperti itu. Kita lihat Persebaya, pokoknya Arema, kita lihat sendiri Persija pas kemarin latihan. Kan banyak sekali yang datang itu supporternya, sampai yang caponya ketuanya Jackmania, kita 2 pertandingan ini sudah imbang sama kalah. Lawan Bia kalah bener. Lawan Dewa imbang. Terus kemudian dia bilang kita harus di match ini kita berjuang layaknya petarung gitu aja. Harus 3 poin gitu. 3 poin juga saya rasa ya kalau main di Bandung juga agak sulit juga, tapi ya semua kan emang pengennya menang gitu loh Cak. Iya kan, nggak harus menang terus kan. Iya gitu. Kalau menang terus ya solid soccer Cak. Nah itu dia. Ketika kalah 2 bisa boleh 3. Kalah 3 bisa boleh 4. Kalau soccer tuh golnya swidak, seket, Iya. seket kosong, 70-0 gitu. Kamu dari kick off aja udah bisa gol kok. Itu step pencop. Iya. Katanya mau ada Kung Fu Hustle 2. Oh, Katanya nanti tahun berapa, kita kemana-mana ya. Berita yang kurang enak juga, yang kedua, pemain senior Irsyad yang melempar pemain, ada kan kericuan, aku lupa ya, Irsyad Maulana yang melempar Irsyad botol. Maulana itu berarti Persita Tangerang. Betul, pas lawan apa terakhir aku kalau nggak salah. Lawan Persebaya. Kalau saya nggak salah ya. Kan kalah itu. Kalah, nah itu ngelempar pemain. Nah itu langsung di kartu merah saya kalau nggak salah. Oh gitu. Tahu nggak? Itu Saya nggak namanya. tahu Cak informasinya itu. Tidak apa-apa. Ini namanya kita nggak briefing ya live. Iya. Itu berita negatifnya ya, kurang baiknya. Berita bagusnya adalah kita ke timnas. Oke. Pemain striker-striker yang sudah mendapat pelatihan khusus nih dari pelatih striker timnas, Hoki Caraka. Oke. Dia komen gini Cak. Gimana? Saya juga ada pengaruhnya terhadap pelatih striker kita. Karena saya jadi lebih termotivasi untuk lebih baik lagi Cak. Ketika kita lihat sendiri kemarin cetak 2 gol, sampai dia menangis sih Cak di wawancara setelah pertandingan itu sudah berkaca-kaca sampai ngomong itu bingung gitu ya. Tapi ya alhamdulillah katanya dia yang penting kita 3 poin, poinnya tidak minus Cak. Sekarang udah 2 poin sekarang. PSS nggak minus. Kemarin minus 2. Kemarin minus, terus ini udah plus 2 dan dia juga bilang pelan-pelan untuk menaikin ke Sleman ke peringkat ke atas-atasnya lah. Untuk lebih baik lagi gitu loh Cak. Dipuji akhirnya dia sama pelatih striker timnas Indonesia, Yem Ki Hun namanya. Iya, Yem Ki Hun. Kan dia pernah bilang kan, striker timnas Indonesia itu bodinya bagus. Terus setengahnya juga bagus. Yang nggak bagus itu adalah finishingnya juga. Finishing sama apa sih? Itu. Terus dia tuh kalau tempat bola bingung mau ngapain. Pola pikir setelah dia dapat bola itu Cak, dia mau nendang apa mau umpan, dia tuh terkadang masih bingung gitu. Itu ya kemarin itu pelan-pelan, keluhannya pelatihnya bilang seperti itu. Tapi kita lihat sendiri Ramadan Janata juga kemarin cetak gol Cak. Keras sekali itu tendangannya. Ya harapannya ya emang oke. Dengan Sintayong pasti juga mikirin ke depannya untuk pemain timnas, baik di striker, back atau apapun lah itu semua kan memang demi kebaikan. Dan saya yang lagi seneng-senengnya sekarang Cak, ketika dari pihak DPR RI sekarang kan ketika kita banyak cuplikan-cuplikan di TikTok yang sampai siapa ya ibu, pokoknya yang ada 2 orang yang emang dipuja-puja sama netizen itu, yang ibu itu satu sama yang pakai kacamata Cak, yang nggak disenengin yang Gerindra itu, yang satu siapa gitu, itu sampai diusut Prabowo itu, diusut oleh presiden terpilih karena nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan Prabowo ketika 2017. Pokoknya dia sesuai dia harapannya kan, dia udah bikin training ground, udah bikin akademi juga. Ini ada hubungan sama bola ya? Erick Thohir ini loh ya. Saya ngomongin bola nggak ngomongin politik.
Karena emang dia sangat support untuk timnas Indonesia. Ketika DPR RI-nya itu bilang gini, saya berharap ini juga harapan semua warga Indonesia, dengan kamu datangnya orang kamu berdua bisa menambah kekuatan gitu, Cak. Saya sampai terharu, Cak, ketika sekarang bahas timnas. Sekarang banyak yang orang yang peduli sekali, meskipun masih banyak orang yang tidak suka, tapi lebih banyak orang yang lebih suka, lebih ya ibaratnya gini, Cak, lebih dukung, dia rela apapun itu supaya demi kebaikan timnas juga. Sampai dia bilang gini, Cak, saya juga punya tim khusus untuk talent scouting untuk semua orang yang emang punya darah Indonesia, dimanapun dia berada, saya udah punya orang gitu, Cak. Itu yang saya bikin terharu itu, Cak. Jadi ya mari bersama-sama kita untuk memperbaiki semua inilah, Cak. Iya. Ketika Justin Hubner kemarin di podcast juga, saya juga agak sering sedikit kecewa karena ketika Marcelino dibully seperti itu di Instagram, dia juga tidak senang, Cak. Dia tuh emang tangil ketika dia bilang, ada media Malaysia juga yang bilang gini, Cak, kita hampir bisa menyawai level sebelah lah ibaratnya gitu bahasanya. Dan dia Hubner, terkadang kita memang tidak bisa menerima kalau level kita udah di atas rival gitu, Cak. Biasa. Kan kemarin memang dia di podcast diajak podcast kan di Sport 77. Negara sebelah kan sempat ngomong. Kalau dia bilang Australia kalau mau ngalahin timnas Indonesia nonton YouTube-nya Malaysia lawan Indonesia. Songong banget. Iya. Malaysia ibu. Aduh dia nggak tahu kan. Kita udah beda level nih. Ini nggak sombong ya? Iya. Karena apa? Kita kenapa nggak? Kalau bilang nggak sombong, Ijaz aja kemarin lawan Guinea, sana imbang, menang 2-0. Menang. Shit. Guinea ya, bener ya? Untuk pertama menang Venezia. Kemenangan pertama. Bayangin tuh. Ini kemenangan pertama di Serie A. Iya. Dan ini membuat motivasi pemain-pemain timnas pasti, wah, kita nonton Serie A lagi yuk, gitu kan. Oke. Ini besok masih neger lah, Pak. Ya, MU. Wah, ini Liga Eropa. Oh, kemarin Liga Eropa nggak main ya? Berarti ya? belum. Iya. Belum main. Karena UCL udah main. Ya, yes, Oca. itu salah satu berita Ini minggu ini. yang juga Erick Thohir, Cak, menyampaikan untuk agenda tahunan 2026-2027 untuk mengadakan Liga 1 Putri, Cak. Itu sangat sekarang banyak, Cak, kayak ketika kita lihat Make Live itu banyak sekarang anak-anak kecil perempuan yang pengen jadi pemain bola gitu loh, Cak. Jadi ya kita dukung Erick Thohir untuk perbaiki semua, ya emang dia pelan-pelan untuk memperbaiki semuanya. Ketika nanti dia bilang 2026-2027 kita ya lihat nanti situasinya seperti apa. Kalau misalkan kita ada Liga 1 Putri juga, kita kan juga menambah ibaratnya lowongan pekerjaan juga, Cak. Betul. Meskipun dari sepak bola kan gitu, nanti kan juga nambah UMKM juga ketika nanti pakai stadion mana kan itu lebih menjangkau semua lini gitu loh, Cak. Ketika banyaklah dampaknya nanti ketika ada Liga 1 Putri, karena kan emang belum ada, Cak. Belum. Kemarin emang ada itu cuma beberapa ada, Cak. Cuma itu biasanya seperti mini turnamen gitu loh. Ketika ada Iya kan, paling cuma 10 tim, enggak liga, dan dia emang jangka pendek gitu loh. Makanya, ya udah setahun lebih ya. Kita ngobrol sama satu pemain timnas itu yang bilangnya tapi pas dulu itu kan Persis Women sama Persib Women. Belum kejadian tapi nggak tahu kapan. Semoga ada lah. Jadi kita nonton tuh nggak cuma laki-laki tok. Iya, gitu, betul. Ya. Jadi motivasi untuk nanti timnas Indonesia lebih bagus lagi, wanita maksudnya ya. Oke. Saya mau bacain komen-komen di Instagramnya Persiko. Nah, sebelum itu kita bahas Persiko nih, Mas. Oke, siap. 3 pertandingan belum menang. Cuma seri 2 kali. Ini yang salah siapa, Cel? Kalau gini, Cak. Kan sempat gini loh. Si coach Pep Guardiola itu sempat ngomong nyalain Aston Martin lah, evaluasi dan sebagainya. Gitu. Itu gimana sih gitu loh? Gini, Cak. Saya ya sebagai orang netral saja ya. Kamu supporter Persiko lah. Iya, maksudnya iya supporter Persiko. Cuma gini, ketika kita kecewa juga kecewa boleh. Tapi kan nggak harus langsung seketika kita ngejudge pemain, ngejudge pelatih gitu. Gini, Cak. Kalau lihat saya dari pas kita lihat lawan Jepara, kan kita lihatnya pas live aja, Cak.
Ketika kita tidak live kan kita juga tidak tahu mainnya seperti Di dua apa. match itu dua Not live, yang satu sorry, itu ya, kita iya. nonton langsung dan juga nonton tayang di video. ya. Kita lihat gelandangnya itu tidak ada seperti yang petarung seperti kita Triharta atau di Liga 3 gitu loh, Cak. Gelandang bertanya benar-benar murni. Kayak Musbianti juga ikut bertanya ikut bagus. Ya ini oke, levelnya emang udah beda. Tapi kan kita tetap butuh seseorang yang seperti itu, Cak. Ketika Bayangkara ada Hargianto, ada dan kemarin di PSIM juga ada siapa kaptennya itu Hambali itu juga kemarin sekali, Cak. Ketika pas Bayangkara nyerang juga kesulitan gitu loh. Kita harus punya satu orang yang seperti itu, dan ketika di Persijap itu pemainnya itu kecil-kecil. 77 bagus. 77, Rizky Inkyun itu namanya. Itu orang Bandung. Dan emang dia ya kita lihat sendiri, sangat ngotot sekali mainnya. Gitu loh. Dan kita tidak loh ya. Tidak Keras, kita kan keras. belum ada gelandang yang seperti itu. Ketika kemarin Abi Deva juga yang mainnya juga itu biasanya cuma gelandang tengah murni, kemarin agak ditaruh di gelandang serang. Dan ya agak sulit juga, Cak, adaptasinya karena dia posisinya juga tinggi sekali kan. Betul. Ya masih banyak kekurangan yang harus kita benahi, terutama di striker juga dan di bek kanan lah. Ketika Anif bagus, tapi kalau misal 90 menit saya anggap Kurang lah. belum mampu. Itu Belum kan mampu ya. Yang di gips siapa sih pakai ini? Iya. Oh Aulia itu, Cak. Itu backnya Persekat kemarin emang dia cedera pas latihan, pas kemarin latihan trial di Persiku itu udah cedera, pas di lapangan Bacen pun dia juga ada latihan terpisah. Tapi resmi kan? Masuk ke Kudus kan? Masuk resmi, udah kontrak dia. Tapi emang lagi cedera. Itu posisinya kanan? Oh, bek kanan. Oh, sebenarnya itu Anif tuh Kita belum ada. Ya? Kita belum ada bek kanan karena enak Mas Aulia sama Anif. Dan sekarang Tri dicoba diplot di bek kanan. Dulu kan ngarepnya si Lucky bek kanan ya? Lucky bek kanan. Tapi kalau saya masukannya juga seperti ini aja enggak apa-apa, Cak. Kita pakai bek 3. Itu back tengah Jajang, Renaldo sama coba Rifki. Yang backnya malu dulu tuh, Cak. Ya. Coba di back 3, nanti kita back 3 dari kanan Hanif, kiri Dani, gelandangnya kita coba pakai Abi Deva dulu sama Rehan enggak apa-apa. Rehan yang karena kota udah satu kan. Rehan Nadif itu loh. Lu enggak, dan yang diundang itu Jan Palevi sama yang back. Itu. Nah itu. Kenapa kita kan kemarin kan lawan Persija kan nggak ada Jan Palevi karena dia emang diundang timnas, pas lawan Nusantara dia main. Tapi kalah. Kalah. 1. Itu Paidat nanti Rabu ya. Rabu. Tegal yang juga lagi bagus-bagusnya. Kemarin menang lawan Pati 2-0. 2-0 dan Ferdinand Sinaga cetak gol. Sempet digaung-gaungkan akan kemari. Iya. Tapi tidak jadi ya. Ya harapannya nantilah 3 poin supaya ngangkat mental juga, Cak. Kita udah ditekan seperti ini. Ya harapannya ya emang menang. Kalau emang mau bertahan di Liga 2 ya harus menang lah. Buka Instagramnya, jangan lupa kita mau baca-baca komen yang Oke. lucu-lucu ya. Siap. Karena habis posting untuk hari Rabu nanti adalah tiket. melawan enggak yang next match ini ya. Oh, yang match. Oke. Itu kan lawannya adalah Persekat karena belum ada kemenangan sama sekali dari Oke, Persiku. Cak. Ada bacakan dulu. Kamu cari-cari, saya sudah dapat. Iya. Nah, ini ada yang komen bagus banget, lucu. Iya. Tak rewangi sekolah orang jajan demi ndelok Persiku tulung ojo dikecewakna. Nah, Anda jangan berharap sama manusia. Berharap sama Tuhan. Ya, ini gara-gara sekolah loh. Orang jajan loh sekolah demi ndelok Persiku. Jadi Oke. wahyu skill. jadi komen, Cak, itu, Cak. 10 kan balas. Untuk match tanggal 25 pelajar bisa membeli tiket secara offline menggunakan kartu pelajar, Cak. Karena Ada? emang harga beda. Ada ya? Ada. Oh iya Itu iya. paling kalau di Pati, Cak, itu malah cuma 26 apa 28 ribu gitu loh, Cak. Oh. Kalau pakai kartu pelajar ya. Kata pelajar ya. Jadi enak nih. Jajan lu kan berapa itu? Ya orang jajan usah akeh ngeleh kan. Tetap jajan lah. Terus ada komen seperti ini juga, Cak. Gimana? Tak rewangi orang mangkat bogae kudune +3. Nek ijeh draw atau kalah wis sancen Persiku dicap tim bermasalah. Si maksudnya sing bermasalah apa nih, Cak?
Bermasalah. Duit wis ora bermasalah. Ya tidak. Supporter ya ora bermasalah. Sopo? Pemain nih. Memang kayaknya gimana ya? Ya ini kan enggak sih. Sekarang jadi banyak orang yang peduli dengan Persiku gitu. Iya, biasanya kan sepi-sepi aja. Tinggal ya. pengen komen-komen aja lah, iseng-iseng gitu kadang kan. Iya. Latihan finishing. Mas yang seru aja Cak. Iya. Kalah, seri menang, yang penting podcast ya. Loh oke, yang penting podcast Panpel nobar, kita tetap podcast kalah menang ya. Pokoknya gitu ya Cak. Iya. Itu benar sekali itu. Ya. Kok nggak saya yang komen itu ya? Itu bukan. Kalah menang seri, yang penting kita podcast. Itu bukan untuk kita. Oke. Tapi untuk nah Itu dia ya. Tapi karena kata itu saya setuju. Persiku kalah, kita tetap podcast di sini. Panpel nobar. Iya. Podcast. Podcast Panpel nobar, betul kan? Itu gak tuh AdSense toh. Latihan finishing strikermu itu lho, gur pelayan-pelayan. Nah, mlayu terus ngapain? Nah, iya. Mlayu lurus. Masa ame ngopi karo gawang, Cak. Iya toh. Lah ketua abang. Nyo isinya Devanka. Tak kira sinyo store, Cak. Ya, enggak bukan. Dibalas iki. Kuwi maune anak gawang, Mas. Latihan njupui bal pas metu. Aduh. Ada lagi Mas Kulin, komen-komen yang lucu-lucu ada nggak? Wah, udah Cak, saya malas bacanya. Bu, Kalau komen-komen negatif malas saya. Enggak, ini lucu-lucu aja. Oke. Kita ketawa-ketawa aja. Rebu-rebu tak rewangi rambut gawe kanggo ndelok kowe. Nek jeh kalah ora usah posting nek. Lho kok ngatur mope dan Persiku lu Caca. Ya, itulah beberapa komen-komen lucu ya. Ada lagi enggak? Sampai imbang. Iya. Ya kita harapannya kan menang lah Cak itu lah tadi. Nek manajemen mau mecat Sudirman ben di demo supporter ae. Waduh. Tapi kalau emang nggak menang saya setuju kalau pelatihnya dikeluarkan karena tidak paham taktik. Bro. Karena saya melihat itu lucu sekali pergantiannya. Saya kecewa juga itu pergantiannya lucu-lucu. Kenapa nggak mencoba Mas Rifki gitu loh untuk dimainkan? Makanya itu kamu hubungi lah Mas Denny Rumba lah kali aja Lah, gitu kan. saya nggak punya nomornya. Saya punya. Nah itu Malas juga. Saya males. Kemarin saya sudah ketemu sama asistennya yang satu. Alah, itu apalagi. Aja Saya cita sudah hidup. bilang, ini besok akan ada tulisan. Boh piye caranya kudu menang. Bobe carane Iya. Itu saya sudah request. Oke. mumpung ora live. Besok ada tulisan itu nanti dia sana. Oh gitu. Saya sudah request, sudah tak kasih duit, bikin spanduk. Oke. Kita modal juga itu, bukan cuma nyacat. Kita Ini modal ya, Dak? Iya, ini bagus nih. Untuk untuk hadiah ulang tahun Kota Kudus yang ke-475, ayolah Iyalah. 3 poin gitu ya. Tiket pun kita udah nggak gratis kayak Persipal Palu. Persipal Palu itu juga hari jadi, tiketnya gratis. Dan Persiku itu masih bayar. Itu. Tapi kita tetap beli kan, Cak? Beli dong. Kita nggak Saya pernah masuk juga gratis, udah beli, meskipun kecewa tapi tunggu tiket tetap gasih. Nah, jenenge jatuh cinta. Oke, Nah, wis seneng jatuh iki. cinta. Sakit hati yang disengaja itu adalah mencintai Persiku Kudus. Nah, itu. Ya, tiketnya Sakit hati yang disengaja. Sama MU lah. Sama MU, wah kalau MU udah lebih parah dari Persiku. ada yang komen lagi tadi Oke. tak bacain. Masa kayak MU kalah. Wah, MU nego. Iya, makanya aneh gue itu. Loh, Saya MU ke apa lho? Sampai gini Cak, saya udah punya pikiran Cak. Anak saya nggak pernah saya belikan jersey MU Cak. Kasihan saya Cak. Dari kecil masa mau dibully. Saya paling nanti belinya yang tim menang-menangan aja, saling coker aja. Oh, misalnya kene sapa? Subasa. Menangan ya? Iya. Oke, itu dia beberapa komen-komen lucu, nanti mungkin episode lagi depan ada ya. Oke, kita bahas hasilnya Persiku Cak nanti. Ya, kita berdoa semoga menang lah lawan Oke. Perseka Tegal. Karena kalau nggak menang memang akan ada huru-hara. Huru-hara di channel Tangki. Kita akan masuk stadion untuk apa Cak? nonton. Oke, Nonton. betul, betul kan? Nonton bola. Tidak untuk mau menyerang, Iya, nonton saja. nonton bola. Paling misoi. Iya. Iya. Ini saya dulu kok. Wajar. Ya wis lah. Nah, manajemen pintar. Yang penting podcast. Sudirman jago. Oke. Tuh, Mas Ilham jaya. Oke. Oke, tadi gue pamit. Mas Ulin juga pamit. Terus juga pamit. Jangan lupa yang belum subscribe akun channel di depan lupa langsung di subscribe sekarang juga. Podcastnya pasti mantap. Oke. Dan juga di follow akun media sosial kita. Di TikTok, Instagram juga sama @panbalnobar. Juga tadi lupa bunyikan tombol loncengnya. Oke, supaya tidak
ketinggalan video terbaru dari kita tentang Persiku dan juga Liga Indonesia Iya, pastinya ya. pastinya. Oke, kita pamit dari Indonesia, sampai ketemu lagi di Indonesia selanjutnya. Salam fans layar kaca. Bye bye.